Penyampaian berita baik melalui televisi maupun situs berita tidak jauh dari penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi penyampai informasi. Peran bahasa yang sesuai sangat diperlukan dalam penyajian berita agar dapat diterima oleh masyarakat. Bahasa menjadi salah satu aspek sarana alat komunikasi yang dapat digunakan secara lisan maupun tulisan. Penggunaan bahasa pada surat kabar memiliki ciri khas tersendiri, yaitu dalam penggunaan bahasanya yang lugas dan sistematika penulisan yang berpedoman kepada PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tujuannya adalah agar berita yang disajikan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca dengan penulisan yang baik dan benar. Akan tetapi, masih banyak terjadi kesalahan penulisan dalam berita di surat kabar, baik yang berupa koran maupun website. Hal ini juga ditemukan pada berita yang disajikan di website CNN Indonesia, yakni kesalahan penulisan ejaan, sintaksis, dan juga morfologi. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai kesalahan berbahasa pada teks berita COVID-19 di media daring CNN Indonesia. Yang pertama, kesalahan dalam bidang ejaan. Pemerintah telah berulang kali mengampanyekan kampanye social distancing dan beraktivitas. Selain itu, Yuri juga mengimbau masyarakat untuk tetap produktif selama tinggal di rumah. Tak lupa untuk menerapkan physical distancing dan mengkonsumsi makanan bergizi. Dari kutipan berita CNN Indonesia dengan judul Update Corona 25 Maret 1155 kasus, 102 meninggal, dan 59 sembuh, edisi Sabtu 28 Maret 2020, mengalami kesalahan ejaan pada penggunaan kata asing yang seharusnya ditandai dengan cetak miring atau dipertebal pada kata social distancing dan physical distancing. Kemudian selanjutnya, ia menjelaskan ruang pemeriksaan antara penyidik dengan saksi atau tersangka dipisahkan dinding yang transparan. Selain itu, katanya juga akan ada hand sanitizer di ruang pemeriksaan. Dari kutipan berita CNN Indonesia dengan judul KPK ubah prosedur pemeriksaan saksi demi cegah corona, edisi Rabu 25 Maret 2020 tersebut mengalami kesalahan ejaan pada penggunaan kata asing yang seharusnya ditandai dengan cetak miring atau dipertebal pada kata hand sanitizer. Selanjutnya adalah kesalahan dalam bidang morfologi. Dia pun menantang netizen untuk turut menari sekaligus mengkampanyekan kebiasaan cuci tangan guna mencegah infeksi virus corona. Dari kutipan berita CNN Indonesia dengan judul Ramai-ramai cuci tangan demi tangkal virus corona, edisi Sabtu 7 Maret 2020 tersebut mengalami kesalahan morfologi pada penulisan kata mengkampanyekan, yang berasal dari kata dasar kampanye yang artinya gerakan serentak untuk melawan dan mengadakan aksi. Kemudian mendapatkan afiks menkan yang menjadi mengampanyekan dan luluhnya fonem K dalam kata kampanye. Jadi yang benar itu adalah mengampanyekan, bukan mengkampanyekan. Yang ketiga, kesalahan dalam bidang sintaksis. Seperti diketahui, dalam beberapa terakhir, jumlah korban positif corona naik signifikan. Dari kutipan berita CNN Indonesia dengan judul berita Update Corona 28 Maret 1155 kasus, 102 meninggal, 59 sembuh, edisi Sabtu 28 Maret 2020 tersebut terjadi kesalahan pada bidang sintaksis, yaitu kalimat tidak logis. Kalimat tidak logis adalah kalimat yang maknanya tidak dapat diterima akal sehat. Seharusnya setelah kata beberapa diberi keterangan waktu agar kalimat menjadi logis dan bisa dipahami oleh pembaca berita. Kemudian, kalimat selanjutnya yaitu pemerintah telah berulang kali mengampanyekan kampanye social distancing dan beraktivitas. Dari kutipan berita CNN Indonesia dengan judul berita Update Corona 28 Maret 1155 kasus, 102 meninggal, dan 59 sembuh, edisi Sabtu 28 Maret 2020 tersebut terjadi kesalahan pada bidang sintaksis, yaitu kalimat tidak hemat karena menggunakan kata yang maknanya sama. Seharusnya digunakan salah satu saja. Dan yang terakhir adalah kesalahan dalam bidang diksi. Nantinya,
tim Satgas akan mengambil langkah tegas untuk mendisiplinkan warga agar menaati himbauan pemerintah dalam melakukan social distancing. Dari kutipan berita CNN Indonesia dengan judul berita Siaga Corona, Papus tutup akses penerbangan dan pelayaran, edisi Selasa 24 Maret 2020 tersebut terjadi kesalahan pada bidang diksi. Kata himbauan merupakan bentuk tidak baku dari kata imbauan. Nah, itulah tadi kesalahan-kesalahan dalam berbahasa yang terdapat dalam berita daring CNN Indonesia tentang COVID-19 periode Maret 2020. Berdasarkan hasil temuan data mengenai kesalahan berbahasa pada berita daring CNN Indonesia tentang COVID-19 periode Maret 2020, dapat disimpulkan bahwa jumlah kesalahan dalam berita daring CNN Indonesia COVID-19 periode Maret 2020 menunjukkan bahwasanya terdapat 4 tataran kesalahan berbahasa, yakni kesalahan pada ejaan, kesalahan pada sintaksis, kesalahan pada morfologi, dan kesalahan pada tataran diksi.